Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Elidio Astuti. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan keramik yang ada di sekitar saya khususnya. Apa aja? Mari kita simak. Ketika mendengar kata keramik, yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya atau mungkin dalam pikiran teman-teman juga adalah keramik yang ada di lantai seperti ini. Ini keramik dengan ukuran 30 kali 30. Tapi tahukah teman-teman bahwa keramik tidak hanya itu yang ada di sekitar kita, ada lagi adalah ini. Nah, ini yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada mangkok, piring, bahkan dengan gelas berbagai motif. Dengan gelas berbagai motif, dan tentunya ada teko-teko cantik yang menemani kita di kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai motif, ukuran, dan warna. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya adalah suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Menurut Kamus dan Ensiklopedia pada tahun 1950, keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi yang menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, misalnya gerabah, genteng, porselen, dan sebagainya. Tetapi tidak semua keramik saat ini yang berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. Teknologi keramik banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Keramik merupakan material anorganik dengan titik leleh tinggi dan sulit untuk cross-link serta strukturnya keras. Dalam kimia klasik, ilmu mineralogi dan keramik digunakan untuk mendeskripsikan molekular dan struktur dari material. Ketika saya pertama masuk rumah ataupun masuk kantor, yang pertama saya lihat adalah keramik. Betul, ini adalah keramik dengan motif, tapi keramik juga ada macam-macam nih. Kira-kira apalagi ya, kelihatan di atas kita, di atas saya itu ada keramik berwarna hitam. Masuk sebentar kita akan menemukan keramik, tapi jangan salah, ini pun keramik. Kaca ini juga ternyata keramik loh. Kenapa kok kaca disebut keramik? Nanti kita bahas yuk. Ketika saya akan melihat pemandangannya ada di depan, saya melewati keramik juga loh. Apa sih keramiknya? Betul, keramiknya adalah kaca atau jendela. Sebenarnya kok bisa keramik jadi jendela? Akan saya bahas nanti. Selain jendela, keramik juga bisa digunakan untuk pot. Ini pot kaca yang terbuat dari kaca keramik di sini. Lalu ini kebetulan di dalamnya ada vermikulit, ada hidrotron juga yang bulat-bulat. Selain digunakan sebagai pot, kaca juga bisa digunakan dalam frame. Ini adalah frame kaca yang terbuat dari keramik. Ada juga yang saya manfaatkan keramik ini untuk saya jadikan vas bunga. Jadi bisa dilihat bukan? Keramik dibagi menjadi dua, yaitu keramik kristalin dan non-kristalin. Kaca merupakan contoh dari keramik non-kristalin yang berupa material keramik dilihat dari proses pembuatannya yang konsisten dengan keramikos dari pasir silikat yang dipanaskan menjadi material transparan sehingga dikenal sebagai kaca. Kaca terbentuk dari silikat dengan campuran oksida lain seperti kalsium oksida atau biasa disebut dengan lime, natrium oksida atau biasa disebut sebagai soda, kalium oksida atau K2O, atau aluminium oksida. Campuran oksida ini menentukan sifat dan warna produk kaca yang tersusun. Berikut merupakan struktur dari silikat, terdiri dari unsur Si dan O yang melimpah di alam. Kedua unsur tersebut membentuk tetrahedral dengan 4 atom O dan Si sebagai pusatnya. Dibutuhkan kation untuk menyeimbangkan ikatan SiO(Si). Sehingga di sini Al biasanya sering digunakan untuk berikatan dengan SiO(Si) menjadi aluminosilikat. Jumlah kation penting untuk menentukan keseimbangan ikatan dari SiO(Si).
Struktur silikat merupakan nanostruktur kubik tipe dengan 8 atom silikon pada sudut kubus yang terhubung melalui ikatan SiO(Si). Keramik dengan 4 sudut tetrahedral terhubung dengan tetrahedral lainnya melalui ikatan SiO(Si yang akan membentuk 3 dimensi. SiO2 banyak ditemukan dalam bentuk pasir. Modifikasi kristalin silika berbentuk quartz, tridimite, dan kritobalit. Dan berikut merupakan struktur silikat dan aluminosilikat. Ini adalah reaksi pembentukan kaca. Ada CaCO3 ditambah SiO2 menjadi CaOSiO2 plus CO2 dalam bentuk gas. Ada Na2CO3 ditambahkan SiO2 menjadi Na2OSiO2 plus CO2 dalam bentuk gas. Kemudian ada Na2SO4 plus SiO2 plus karbon menjadi Na2OSiO2 plus SO2 plus SO2 dan plus CO2 dalam bentuk gas. Ini merupakan struktur kaca 2 dimensi. Yang A adalah jaringan SiO2 berbentuk amorf, dan yang B jaringan SiO2 yang dimodifikasi dengan penambahan Na2O. Terima kasih dan sekian video dari saya. Nantikan video-video selanjutnya mengenai kimia yang ada di alam yang berada dekat di sekitar kita, khususnya adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.